Selamat datang kembali di channel Gadget. Hari ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan Xiaomi Pad 5 kurang lebih 1 bulan. Yang pertama kita akan ngomongin soal desainnya. Xiaomi Pad 5 ini memiliki desain yang elegan, tipis, dan terasa premium ya, dengan dibaluti frame metal dengan garis-garis antena yang ada di sekeliling framenya. Nice. Meskipun desainnya ini mengcopy tablet seri S-nya Samsung dan bahkan iPad Pro, saya nggak ada keberatan sama sekali. Ini justru untung ya, dengan harga 5 jutaan kita bisa mendapatkan desain sepremium ini. Tapi untuk bagian backdoornya yang warna grey ini agak meninggalkan sidik jari ya, meskipun ini finishingnya matte. Mungkin warna putih bisa menjadi solusi. Kemudian kita beranjak ke bagian depannya. Layarnya ini menggunakan diagonal 11 inci. Ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas menurut saya untuk ukuran tablet. Kemudian layarnya ini menggunakan panel IPS berrefresh rate 120 Hz yang mampu memberikan pengalaman scrolling yang smooth, dan untuk dukungan HDR10-nya ini juga mendukung di Xiaomi Pad 5 ini dan sudah tersertifikasi 1 billion color ya. Lalu untuk kedalaman warna hitamnya ini terbilang baik untuk kelas IPS, dan ada beberapa catatan mengenai layarnya. Ini untuk mode full screen-nya ini agak nge-crop ya. Jadi biasanya saya menggunakan mode biasa saja, dan untuk masalah resolusinya karena ini sudah mendukung 2K, maka untuk konten-konten pada umumnya yaitu Full HD di 1080, saya rasa ini kurang begitu tajam karena pixelnya terbagi ya. Tapi kalau kalian aktifkan maksimal resolusinya ini bisa 1440p dan bisa 4K juga. Ini untuk masalah kedetailannya, kalau kalian maksimalkan resolusinya tidak ada kendala sama sekali. Dan konsekuensinya kalau kalian maksimalkan resolusinya ini bisa tajam, tapi memang bandwidth internetnya itu besar sekali ya, dan bahkan di beberapa lokasi itu buffering. Jadi 1080 kalau source videonya itu cukup bagus, maka menurut saya sudah lebih dari cukup di Xiaomi Pad 5 ini. Nah, kemudian pada saat saya nonton, saya juga dimanjakan dengan quad speaker yang ada di Xiaomi Pad 5 ini, dengan 4 speaker yang ada di dua sisi yang berbeda, 2 di bagian kiri dan 2 di bagian kanan. Memang ini menurut saya dari segi loudness, dari segi volume, menurut saya ini lebih bagus dibandingkan dengan laptop pada umumnya. Namun jika saya bandingkan dengan tablet kompetitor seperti Huawei MatePad 11, suara Xiaomi Pad 5 ini kurang begitu bulat. Berikut ini adalah contoh stereo speakernya, quad speakernya. Dan kemudian dari segi softwarenya, mungkin ini menjadi salah satu catatan yang Xiaomi perlu perhatikan di masa mendatang. Karena dari segi softwarenya, dari segi optimalisasi dan ekosistem, mungkin Xiaomi Pad 5 ini dengan MIUI-nya bukan yang paling maksimal ya. Karena di beberapa skenario seperti split screen-nya ini harus pergi ke recent app terlebih dahulu. Lalu pada saat saya mengakses dua split screen ini untuk geser antara split screen-nya kurang begitu smooth ya. Namun ini bukan hal yang deal breaker. Dan untuk ekosistemnya, mungkin Huawei, iPad Pro, dan bahkan tablet dari Samsung lebih bagus untuk masalah ekosistemnya dibandingkan dengan MIUI yang ada di Xiaomi Pad 5. Namun untungnya Xiaomi Pad 5 ini masih dan sudah mendukung Google Mobile Service. Kemudian untuk masalah spesifikasinya, Xiaomi Pad 5 ini dengan harga 5 juta ini bisa dibilang best value for money ya, karena ini menggunakan prosesor kelas atas dengan prosesor Snapdragon 860, RAM 6GB dan internal storage-nya 256GB. Tapi ini tidak mendukung micro SD ya, expandable storage-nya tidak tersedia di Xiaomi Pad 5. Saya rasa untuk kebutuhan multitasking dan bahkan untuk bermain game, saya cukup nyaman dan bahkan lebih dari cukup menurut penggunaan saya sehari-hari, baik itu untuk multitasking dengan heavy task dan bahkan untuk bermain game Genshin Impact. Ini di settingan ratakan
kanan ini masih bisa terakomodir dengan baik ya. Tapi memang settingan paling nyaman di Xiaomi Pad 5 ini untuk Genshin Impact ya di medium 60 fps. Rata-rata fps-nya di 45 sampai 50-an fps. Bahkan pada saat saya bermain untuk jangka waktu yang panjang dari 30 menit sampai 1 jam, ini suhu yang tersebar di Xiaomi Pad 5 ini cukup nyaman, tidak panas yang mengganggu, tapi hanya hangat-hangat ayam biasa. Bagi kalian yang penasaran perbedaan antara performa 865 dan 860, saya sudah membuat video full review perbandingannya antara kedua tablet itu. Kalian bisa cek videonya di kiri chart atas sini, kalian bisa langsung cek di sana. Kemudian yang selanjutnya tidak lupa untuk performa baterainya dengan kapasitas 8700-an mAh. Ini menurut saya menjadi salah satu nilai jualan utama juga di Xiaomi Pad 5, karena memang untuk penggunaan medium to heavy saya hanya ngecas sekali ya dalam 2 atau 3 hari. Bahkan untuk skenario nonton YouTube dalam 30 menit ini hanya berkurang 2% saja. Bahkan untuk bermain Genshin Impact di settingan medium 60 fps ini kurang dari 10% ya selama 30 menit. Jadi untuk baterainya saya tidak ada komplain sama sekali, bahkan saya puas banget. Kemudian untuk waktu chargingnya, meskipun di dalam boxnya itu tidak tersedia 33 watt, tetapi saya sudah menggunakan charging di Poco F3 ke Xiaomi Pad 5 ini, sehingga dari 0 sampai 100 itu kurang lebih 1,5 sampai 1 jam 40 menit ya mengecas di Xiaomi Pad 5. Dan kita ngomongin soal kameranya. Kita mulai terlebih dahulu kamera depannya. Ini kalian tahu sendiri bahwa Xiaomi Pad 5 itu tidak berada di posisi yang ideal. Kalau posisi yang ideal di Huawei MatePad 11 itu ada di bagian atas. Kalau di Xiaomi Pad 5 ini ada di samping, sehingga point of view-nya kurang begitu center. Kalau untuk kualitasnya ini cukup bagus lah untuk kelas tablet. Lalu untuk kamera belakangnya hasil fotonya juga cukup bagus. Untuk foto dokumen juga lebih dari cukup. Bahkan untuk videonya bisa merekam 4K di 30 fps. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Xiaomi Pad 5 selama 1 bulan saya jujur tidak menggunakan Xiaomi Pad 5 ini untuk produktivitas. Karena satu, memang untuk aksesoris pendukungnya seperti stylus dan keyboardnya belum dijual di Indonesia secara resmi. Dan untuk masalah softwarenya ini memang kekurangan dari Xiaomi. Sebenarnya bukan kekurangan, mungkin lebih ke catatan lah ya. Catatan Xiaomi tidak hanya fokus pada hardwarenya, tetapi softwarenya juga mereka bisa perbaiki di masa mendatang. Untuk 5 jutaan dengan performa layar, speaker, bahkan baterainya, menurut saya ini adalah paket komplit ya untuk semua orang. Apalagi Xiaomi Pad 5 ini aman ya, sudah mendukung Google Mobile Service, tidak seperti Huawei yang kebanyakan orang mungkin perlu adaptasi lebih di device atau tabletnya Huawei sekarang. Jadi itu tadi adalah review Xiaomi Pad 5 dari Dewi Gadget. Semoga videonya ini bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang nonton videonya ini sampai akhir, terima kasih banget. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.